saya Najwa Saibatun Wafa dengan NIM 223141167. Video yang saya buat ini guna menyelesaikan tugas UTS bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Poin materi yang saya bahas yaitu 1. Pengertian bimbingan konseling, 2. Sejarah bimbingan konseling, 3. Tujuan bimbingan konseling, 4. Fungsi bimbingan konseling, 5. Jenis layanan bimbingan konseling, dan terakhir, kegiatan mendukung bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya. Yang selanjutnya, sejarah bimbingan konseling. Dimulai tahun 1922, yakni dengan ditetapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas dari perguruan nasional, taman siswa, dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar pendidikan. Yang pertama, ing grosso sing tulodo, yang artinya seorang pemimpin atau pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya atau yang dididiknya. Yang kedua, ing madya manggun karso, yang artinya seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tuturi handayani, yang berarti seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Sejarah perkembangan BK di Indonesia. Pada tahun 1960 sampai 1970, periode 1 dan 2 pada masa prawacana dan pengenalan. Pada tahun 1970 sampai 1990, periode ketiga pada masa permasyarakatan. Pada tahun 1990 sampai 2000, periode 4 pada masa konsolidasi. Pada tahun 2003, periode kelima pada masa lepas landas. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. 1. Pengembangan diri yang mengacu pada perubahan positif. 2. Kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk sosial. 3. Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang keempat, hidup bersama dengan individu-individu yang lainnya. Yang kelima, harmonis antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, fungsi-fungsi bimbingan konseling. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah untuk membantu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Berfungsi membantu mencegah dari berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat menghambat pertumbuhan anak. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yang berfungsi menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kondusif, dan memfasilitasi perkembangan anak. Yang kelima, fungsi penyaluran, atau berfungsi untuk membantu anak untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, minat bakat, jurusan, atau program studi. Yang keenam, fungsi adaptasi, berfungsi membantu para pelaksana pendidik untuk menyesuaikan program-program pendidikan anak. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, berfungsi untuk membantu anak dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, berfungsi memperbaiki keliruan anak dalam berpikir, berperasaan, atau bertindak. Yang kesembilan, berfungsi fasilitas, berfungsi memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang kesepuluh atau yang terakhir, fungsi pemeliharaan, berfungsi membantu anak menjaga diri dan mempertahankan situasi yang kondusif yang tercipta dalam diri.
Adapun fungsi-fungsi bimbingan konseling di sekolah: 1. Mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin. 2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang keenam, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak sekolah untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Selanjutnya, jenis layanan bimbingan konseling. 1. Layanan orientasi, untuk mengenalkan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi, untuk memberikan pemahaman kepada individu menjalankan suatu tugas atau kegiatan, menentukan suatu arah tujuan atau rencana yang dikehendaki. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, untuk menentukan minat dan bakat dan pemilihan karir untuk masa depan. Yang keempat, layanan bimbingan belajar, merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Yang kelima, layanan konseling perorangan, dapat diberikan di sekolah atau di luar sekolah. Penyelenggaraan layanan konseling memusatkan pada diri siswa. Yang keenam, layanan bimbingan konseling kelompok, merupakan layanan bimbingan konseling yang diberikan dalam suasana kelompok. Yang terakhir, kegiatan pendukung bimbingan konseling. 1. Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Aplikasi instrumentasi adalah upaya mengungkapkan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur instrumen tertentu. Tujuannya adalah memperoleh data tentang kondisi tertentu dari siswa. 2. Himpunan data usaha-usaha, untuk memperoleh data tentang pendidikan dan menganalisis serta menyimpannya. Yang ketiga, konferensi kasus, untuk mengumpulkan data lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu, rangka penanganan masalah, dan lain-lain. 4. Kunjungan rumah, upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dan permasalahan individu yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam melayani bimbingan konseling. Yang kelima, ahli tangan kasus, untuk mengantarkan siswa ke ahli yang benar-benar mampu dan berwenang dengan mengatasi masalah siswa. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.